Teori perdagangan internasional. Definisi teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambahkan keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. Teori keunggulan absolut. Teori yang menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut ketika dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa untuk jumlah input yang sama yang dapat dilakukan negara lain, atau ketika negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan lebih sedikit input daripada yang bisa dilakukan negara lain. Teori keuntungan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara memiliki kerugian absolut dalam memproduksi dua barang dengan respek terhadap negara lain yang memiliki keunggulan komparatif atau relatif dapat produksi barang yang kerugian absolutnya berkurang. Beberapa bentuk hambatan perdagangan. 1. Tarif atau bea cukai. 2. Kuota. 3. Kualitas sumber daya rendah. 4. Adanya kebijakan impor dari suatu negara. 5. Perbedaan mata uang. Kesimpulan, perdagangan internasional terjadi terutama karena perbedaan harga yang relatif di antara negara-negara. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan biaya produksi yang merupakan hasil dari perbedaan dukungan alam faktor produksi, perbedaan tingkat teknologi yang menentukan intensitas faktor yang digunakan, perbedaan dalam efisiensi dengan identitas faktor yang dimanfaatkan, kurs valuta asing. Meskipun demikian, perbedaan cita rasa dan variabel permintaan dapat mengubah arah perdagangan yang diprediksi oleh teori. Strategi bisnis internasional. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah kegiatan bisnis internasional ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Peranan manajemen strategik internasional. Manajemen strategik internasional membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya, mengelola risiko, dan membangun jaringan kolaborasi lintas batas. Dengan begitu meningkatkan organisasi untuk menyesuaikan produk, layanan, dan proses operasionalnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan pasar internasional. Strategi bisnis internasional. 1. Strategi replikasi domestik atau home replication strategi. 2. Strategi multidomestik atau multidomestik strategi. 3. Strategi global atau global strategi. 4. Strategi tradisional atau tradisional strategi. Strategi tradisional dan strategi multidomestik adalah dua pendekatan umum yang digunakan oleh perusahaan dalam bisnis internasional. Strategi tradisional menekankan pada penggunaan sumber daya dari berbagai negara untuk mencapai tujuan global, sedangkan strategi multidomestik menekankan pada pengakuan perbedaan pasar lokal dan penyesuaian produk dan strategi pemasaran untuk setiap pasar lokal. Risiko bisnis internasional. 1. Risiko pasar dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi pasar. 2. Risiko operasional terkait dengan kegagalan operasional. 3. Risiko finansial terjadi karena fluktuasi nilai tukar mata uang. 4. Risiko politik terkait dengan perubahan kondisi politik atau hukum di negara tujuan. Kesimpulan, strategi bisnis internasional melibatkan pendekatan berbeda untuk mencapai keunggulan kompetitif
di pasar global. Strategi bisnis internasional meliputi replikasi domestik yang menduplikasikan model bisnis lokal, multidomestik yang menyesuaikan produk untuk pasar lokal, global yang menerapkan standar global untuk efisiensi, dan tradisional yang menggabungkan efisiensi global dengan adaptasi lokal. Pilihan strategi disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan tujuan perusahaan.